Karena keterbatasan ilmunya manusia. Ketika dia dikasih sama Allah nikmat-nikmat yang banyak. Ketika Allah kasih kepada dia kekayaan yang melimpah. Dia GR. Apa GR? Gede rasa. Oh, saya seperti ini karena memang Allah sayang kepadaku. Oh, saya seperti ini karena saya ini memang manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya seperti ini karena saya ini adalah kekasihnya Allah, waliullah. Prasangka-prasangka seperti ini sumbernya adalah karena keterbatasan ilmu manusia. Sebaliknya, kebalikannya kaya apa? Miskin. Kebalikannya rezeki lancar, rezeki seret. Sebaliknya, kebanyakan manusia kalau dikasih sama Allah rezeki yang seret alias kemiskinan, maka dia akan menuduh Allah. Allah enggak sayang sama saya. Itu ayat yang selanjutnya. Tidak akan kita jelaskan malam ini, sekedar perbandingan supaya kita paham manusia itu kebanyakan kalau dikasih nikmat GR, kalau dikasih musibah, rizki yang seret, maka dia menuduh Allah. Allah ini menterlantarkan saya. Allah ini lupa sama saya. Allah ini merendahkan saya. Allah ini menghinakan saya. Itulah kebanyakan manusia. Kenapa mereka sampai berpikir seperti itu? Karena keterbatasan ilmu mereka. Perlu diketahui bahwa ukuran seseorang mulia atau tidak mulia, ukuran seseorang hina atau tidak hina, bukan dilihat dari kekayaan atau kemiskinan. Bukan. Walaupun kebanyakan orang menjadikan itu sebagai ukuran. Makanya perhatikan baik-baik. Ketika ada orang barang gawe, mengadakan walimah. Hari ini yang datang tamunya itu pakai mobil, pakai jas, keren. Apakah sikap si tuan rumah kepada orang kaya tersebut sama? Ketika yang datang keesokan harinya orang lain yang bajunya lusuh, pakai sandal jepit, selen, warnane ora pada, jalan lagi. Kira-kira tuan rumah menyikapi dua jenis manusia ini sama apa beda? Beda. Bedanya kenapa? Amplope. Nek sing penampilannya perlente, ki biasane amplope kandel. Nek sing penampilannya lusuh, amplope kandel juga. Cuman isine ewon, ya, ribuan. Rata-rata manusia itu mengukur seseorang mulia atau tidak mulia dari apanya? Kekayaannya. Padahal kemuliaan atau tidak kemuliaan itu bukan diukur dari kekayaan.
Tapi kemuliaan atau tidak kemuliaan seseorang, mulia atau tidaknya seseorang itu diukur apakah dia patuh kepada Allah atau tidak. Apakah dia rajin beribadah kepada Allah atau tidak. Apakah dia gemar beramal salih atau tidak. Itulah ukuran kemuliaan. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita, saya ini sebenarnya dicintai Allah atau tidak toh? Saya ini sebenarnya istimewa enggak sih di sisi Allah? Saya sebenarnya ini mulia enggak sih di sisi Allah? Lihat, apakah kita patuh kepada Allah atau tidak? Bukan dilihat duitku akeh apa ora, bukan. Oh berarti kayak gue ya kudu dadi wong kere gue. Gitu atau tidak? Gitu atau tidak? Kenapa tidak? Karena ada orang kere, orang sholat. Ada? Banyak. Dan ada orang kaya, rajin ibadah. Ada? Ada. Tapi ada nggak orang kaya yang tidak beribadah? Banyak. Orang miskin rajin beribadah? Banyak. Berarti di masing-masing kubu apa? Kaya dan miskin. Di masing-masing kubu ada yang rajin ibadah dan ada yang tidak. Dan yang kaya seperti itu, yang miskin juga seperti itu sama. Makanya ukuran mulia atau tidak bukan dari kekayaan dan kemiskinan, bukan. Tapi ukuran kemuliaan seseorang dari sejauh mana dia taat kepada Allah. Sebanyak apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita fahami. Supaya kita tidak salah faham kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ada nggak orang yang hina di sisi Allah tapi dikasih kekayaan yang banyak sama Allah? Ada? Ada. Sebaliknya ada manusia yang mulia di sisi Allah tapi rizkinya dibikin seret sama Allah. Ustaz, kok ada Ustaz orang hina di sisi Allah? Orang tahu sholat, orang tahu puasa, nggak pernah ngaji. Aku sih ngaji kawit mbiyen ya kayak iki boy. Lah itu orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat malah sugih. Yang ngasih kekayaan sama dia siapa? Allah. Berarti Allah kasih dia kan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka sama dia. Kenapa Allah kasih? Kenapa kira-kira? Bagus. Salah satu jawabannya adalah karena kekayaan yang Allah berikan kepada manusia tersebut tidak ada harganya di sisi Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Allah kasih itu kepada mereka karena yang Allah kasihkan kepada mereka sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Allah. Di rumah jenengan ada sampah? Ada sampah enggak? Ada. Kalau ada orang minta sampah sama jenengan dikasih enggak? Oh ngono, kabian boy cukut. Kenapa? Karena enggak ada harganya. Berarti dunia ini sampah, Ustaz. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Bagaimana Allah memandang dunia. Bagaimana Allah menilai dunia. Bagaimana Allah menganggap dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Andaikan dunia itu di sisi Allah seharga sayap seekor nyamuk. Andaikan dunia di sisi Allah seharga sayap seekor nyamuk. Berarti dunia itu harganya di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, bukan? Iya, bukan. Tapi lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Sayape lo, udah apa nih? Udah lemute. Nyamuk itu kan terdiri dari kepala, tubuh, buntut, sayap, dan seterusnya kaki. Itu cuma diambil apanya? Sayap. Dunia di sisi Allah harganya tidak lebih mahal daripada sayap seekornya. Karena itulah Allah beri orang kafir minum. Karena minum di sisi Allah harganya tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Bahkan Nabi SAW katakan tadi, "Lau kanatid dunia seisinya." Sehingga ketika ada orang kafir dikasih sama Allah dunia seisinya, bukan hanya menjadi manusia yang terkaya di dunia, tapi dunia seisinya buat dia semuanya. Itu di sisi Allah tidak ada harganya. Di rumah jenengan ada nyamuk? Ada. Ketika jenengan kemudian ada nyamuk. Terus teman jenengan datang, "Gue lemutnya gonyong, mau jenengan kasihkan?" Keberatan enggak? Kenapa? Karena enggak ada harganya. Sehingga jangan GR ketika jenengan jadi wong sugih. Ya. Wah, kayaknya nyong pancen wali loh. Kenapa? Sugih terus 7 turunan. Itu bukan tanda bahwa Allah itu sayang sama kita. Dan sekali lagi jangan dipahami dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa orang Islam itu harus jadi orang miskin. Jangan dipahami seperti itu. Kalau bisa jadi orang kaya. Kalau bisa. Tapi kaya yang baik gitu ya. Karena dunia itu hina di sisi Allah, maka Allah akan berikan dunia kepada siapa yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Terus apa yang Allah berikan kepada orang yang dia sukai? Kalau dunia, harta itu kan diberikan kepada orang yang disukai dan yang tidak disukai. Karunia Allah itu kan gak cuma harta tok. Karunia Allah itu kan banyak. Kalau karunia Allah berupa harta itu diberikan kepada orang yang dia sukai dan yang tidak disukai, maka apa karunia yang Allah berikan kepada orang yang dia sukai? Apa itu? Hidayah, amal soleh, ibadah, ketekunan untuk beramal kepada Allah. Maka kalau kita ingin tahu seseorang itu mulia atau tidak mulia, lihat ibadahnya. Maka seharusnya ketika ada orang datang ke rumah kita, kita muliakan dia itu, ukurannya bukan dia datangnya pakai mobil atau sikil, ya.
Tapi kita lihat orang ini rajin ibadah atau tidak. Kalau dia rajin ibadah, maka hak dia atas kita adalah kita muliakan dia. Karena dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kewajiban kita adalah memuliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Bukan memuliakan orang-orang yang hina di sisi Allah. Bukan. Yeah. Banyak orang yang memuliakan orang yang dihina di sisi Allah, dan menghinakan orang yang mulia di sisi Allah. Salah satu pemicunya adalah karena dia melihat kekayaan dan kemiskinan sebagai ukuran kemuliaan dan kehinaan. Karena mahalnya hidayah itulah, kalau tadi kan dunia, harta dunia sesuatu yang murah. Kebalikannya berarti hidayah, ibadah, amal saleh adalah sesuatu yang mahal. Karena mahalnya hidayah, karena mahalnya ibadah, karena mahalnya amal saleh, itulah Allah berikan hanya kepada manusia-manusia khusus. Allah berikan hanya kepada manusia-manusia spesial. Allah berikan hanya kepada manusia-manusia yang istimewa di sisi Allah. Karena yang Allah berikan adalah sesuatu yang istimewa. Jenengan punya emas yang sangat mahal. Perhiasan yang sangat mahal. Apakah diberikan kepada sembarang orang? Mesti apa? Milih-milih. Hanya manusia-manusia yang istimewa yang akan kita beri perhiasan tersebut. Berhubung hidayah adalah sesuatu yang istimewa, maka Allah berikan hanya kepada manusia-manusia istimewa. Salat sunnah qobliyah subuh. Apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Yang biasa disilahkan dengan salat sunnah fajar. Itu di sisi Allah lebih mahal daripada dunia